Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel peternak ayam broiler. Apa kabar para subscriber? Mudah-mudahan Anda diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Dan yang belum tahu dikasih tahu oleh Allah, dan yang bodoh dicerdaskan. Amin ya rabbal alamin. Jadi ketika Anda sudah dicerdaskan, berkomentarlah dengan cerdas. Ini Pak, saya mau bahas salah satu komentar dari viewer yang menonton kompor oli saya ini ya. Jadi dia bilang kompor oli ini Pak, setengah jam itu nggak bisa hidup. Kalaupun bisa hidup itu dicampur-campur, kata dia itu kan. Jadi habis kayu habis api. Tapi cara dia ini dalam bertanya seperti orang yang bodoh tapi menginginkan jawabannya maksa gitu loh. Ya. Nah, sebenarnya saya sudah mau buatkan video kompor oli ini, malah bukan setengah jam Pak. Saya akan buat 1 jam. Kalau sampai ini kan saya pakai Pak, kalau cuman menyala 1 jam atau setengah jam, ayam broiler saya mati. Ini saya pakai 8 jam per hari ya, menggunakan oli bekas. Kalau Anda sekolah ya, kalau Anda pahami yang namanya ilmu pengetahuan dengan baik yang tentang oli bekas ini Pak, Anda tidak akan membuat pertanyaan seperti itu. Bisa dilihat di komentar ya, yang namanya si Uci Gering itu. Saya kasih tahu Anda Pak ya, kenapa oli bekas ini yang di tempat saya ini bisa menyala 8 jam tanpa henti, dan Anda tidak percaya, saya jelaskan. Udara yang masuk dan keluar harus seimbang, besi harus panas, oli harus menjadi partikel kecil. Nggak perlu dicampur solar atau bensin. Kalau tukang bengkel pasti paham. Yang namanya oli bekas itu secara otomatis sudah ada kandungan bensinnya Pak. Kalau tukang bengkel pasti tahu. Kalau ada tukang bengkel komen di bawah. Namanya oli bekas itu bisa terbakar, bisa tanpa dicampur. Ya. Cuman kan kandungannya tidak setinggi kandungan bensin murni. Itu penjelasannya. Karena kenapa? Contoh oli bekas motor. Ini si Sepri ini hobi motor ini. Anak bos saya. Oli bekas motor itu ada kandungan bensinnya sedikit-sedikit ini Sep? Ada kan? Terbakar pasti. Nah terbakar, jadi nggak perlu campur-campur solar. Namanya oli bekas. Makanya Anda searching di YouTube, ada orang yang menyuling oli bekas itu dapatnya bensin. Nggak perlu dicampur-campur. Udah ada. Oli bekas juga kalau sudah tua di motor kan kering dia. Karena terbakar. Maksudnya yang oli bekas itu kan ada campurannya. Ya karena terbakar di mesin kering. Bukan oli bekasnya. Iya. Oli bekasnya itu kan yang dikumpulin sama tukang bengkel tuh itu kan mengandung bensin. Benar. Nah, jadi nggak perlu lagi Pak dicampur-campur. Terus Anda bilang saya pembodohan publik gitu loh kan. Yang bodoh itu Anda nyolot gitu loh. Sebenarnya saya sudah mau buat ini yang namanya kompor oli bekas ini 1 jam nyala. Tapi karena komentar Anda seperti itu, saya buat syarat dulu. Ketika Anda sudah tuliskan komentar seperti ini, Bang saya bodoh dan nyolot, tolong buatkan video kompor oli menyala 30 menit lebih. Saya kasih 1 jam menyalakan ini. Dan tukang bengkel komen, yang sering tukar ganti oli motor, komen kandungan oli bekas itu. Makanya oli motor itu kalau Anda cium ada bau-bau bensinnya. Ada. Ya, mungkin ini si Uci Gering ini mainnya kurang jauh gitu loh kan. Udah kurang jauh, keras kepala gitu. Jadi orang-orang seperti ini Pak, sejenis dengan orang-orang pada zaman waktu pembuatan pesawat terbang. Si pembuat pesawat terbang dikatakan, gila, bodoh. Mungkin dulu belum ada kan bahasa pembodohan publik gitu loh.
Tapi ketika pesawat terbangnya udah jadi, dia diam gitu. Dan dia jadi penumpang pesawatnya. Ah, ini sejenis. Cuma beda zaman. Saya nggak ada bermaksud sombong di video ini. Cuma hanya meluruskan. Karena dia bilang saya pembodohan publik. Dan saya bertanya gitu loh. Yang dia sudah buat untuk publik apa gitu. Sehingga dia bilang orang pembodohan publik. Ini kompor olinya sudah saya siapkan. Saya keluarkan lagi alat-alat saya. Ketika Anda sudah tulis komentar, Bang, saya bodoh dan nyolot, tolong buatkan video kompor olinya tanpa campuran menggunakan oli bekas. Saya buat langsung. Gak usah 30 menit, 1 jam saya kasih. Ini sudah saksi netizen-netizen yang nonton ya. Udah saksi, nggak mungkin saya tarik omongan saya. Sudah jadi saksi, tinggal kau yang nulis. Gitu Mas, Pak ya. Jadi Pak begini. Kompor oli, habis kayu, habis api. Nah, dulu iya seperti itu. Ketika saya baru-baru membeli kompor oli ini. Setelah dipelajari ya, caranya gimana. Dan ketemulah caranya. Dan sudah saya jelaskan sejelas-jelasnya. Dan orang ini nggak ngerti-ngerti juga gitu loh. Ya. Jadi orang ini sebenarnya, dia sudah pusing. Mungkin udah habis dana buat kompor oli. Ya. Nggak jadi-jadi, kesal gitu loh karena lihat tutorial di YouTube, nggak jadi-jadi. Terus dia serang orang, itu bodoh pembodohan publik kata dia. Gimana mau pintar otakmu kalau kayak gitu? Bertanyalah dengan baik, maka akan kujawab dengan baik. Bahkan kubuatkan video. Rata-rata video di YouTubeku itu berasal dari ide subscriber. Dia komentar, Bang buatkan video ini. Saya buatkan. Contohnya ada yang komentar, Bang, saya kuliah atau ternak dulu, kata dia kan. Terus saya buatkan videonya, kan sudah jelas di sana. Nah, Anda ini komentar, tapi menyerang gitu loh. Menginginkan jawaban, tapi menyerang. Kayak bilang, pembodohan publik. Iya sudah, saya serang balik. Anda harus bilang Anda bodoh dan nyolot, pengen belajar, baru saya ajarin. Padahal penjelasan saya sudah lengkap di kompor oli itu, ya kan. Kalau yang sudah ngerti gitu. Dan gak tahannya lagi Pak, kata dia kayak gini. Kalau memang berhasil kompor olimu, saya beli. Nah kan ketahuan dia sudah gagal, dia mau beli. Pak, saya nggak jualan kompor oli. Ngapain saya buat kompor oli ini? Nggak balik modal, besi berapa lah bisa dikiloin. Nggak balik modal, lebih baik saya jualan obat lalat. Kan? Jadi dia ini sebenarnya sudah putus asa. Gimana sih caranya kompor oli ini nggak mati-mati? Tapi caranya kurang elok kurang baik gitu. Harusnya bertanyalah, Bang punya saya kok mati terus kompor olinya. Tolong buatkan Bang video yang menyala 30 menit dia bilang. Dan ajarin caranya. Saya buat videonya. Tapi dia malah bilang 1000% nggak hidup dan Anda itu melakukan pembodohan publik, kata dia. Ini yang bodoh dia apa gimana ini nggak ngerti saya. Nah ini sudah jelas. Netizen sudah menjadi saksi ketika Anda sudah melakukan permintaan saya itu. Saya akan buatkan. Nggak usah 30 menit. 1 jam saya kasih. 1 jam. Biarlah saya beli oli. Kalau katanya ribet kau ini banyak syarat. Kau yang banyak syarat. Cuman ngetik itu aja 5 detik. Bodoh dan nyolot pengen belajar. 5 detik. Saya nyiapkan ini 30 menit. Untuk video 30 menit berhari-hari gitu loh. Kenapa berhari-hari? 1, saya harus upload. 30 menit itu kuotanya nggak dikit Pak. Untuk upload video. Butuh dana gitu loh kan. Beli olinya. Nyiapinnya. Itu kan. Jadi yang ribet itu kau. Tinggal tulis bodoh dan nyolot. Ku buatkan videonya. Gimana kira-kira Sep? Bagus. Iya, kan enggak ribet kan? Setuju. Yang ribet siapa? Uang itu. Nah, itu. 5 detik. Komen. Bang, aku bodoh dan nyolot. Tolong ajari pembuatan kompor oli karena sebelumnya aku nggak tahu dan sudah berkali-kali gagal. Nggak usah banyak cerita. Ya, nggak usah banyak cerita. Ketika anak buahku sudah mengisi pakan, nyuci tempat minum, kita operasi kompor oli. Benar ya, Sep? Benar. Itu nyalakan 1 jam. Tidak percaya datang ke sini 8 jam. Nah, 8 jam tidur di samping kompor oli nih. Ya. Tidur dia samping kompor oli ini. 8 jam tungguin. Ujung-ujungnya mateng dia.
nggak keluar bahasa pelambang hukum ya. Nggak. Kita Pak sebagai orang nggak boleh nyerang pribadi ya. Yang diserang itu cara dan perilakunya. Anak buah saya Sepri ini nggak pernah, walaupun dia sering saya marahnya karena kesalahan apa Sep? Telat Telat menunda pekerjaan. Tapi secara pribadi saya menghormati dia. Kenapa? Saya tidak pernah memanggil dia dengan sebutan kata yang kasar, babi, anjing. Demi Allah, saya nggak pernah seperti itu dengan anak buah saya. Kecuali ketika bercanda. Ketika marah saya malah nggak ngomong kotor Pak. Ya, saya cuma tunjukin, sudah itu diam. Makanya kalau kita menyerang pribadi seseorang itu sudah dikatakan salah. Dan orang ini sudah melakukan ngomong pembodohan publik. Cara Anda itu salah Pak. Harusnya meminta dengan baik-baik. Bukan dengan langsung mengatakan orang pembodohan publik. Ya. Orang nggak sekolah pun bisa meminta dengan baik-baik. Ya, bisa gitu loh. Saya tidak tahu Anda sekolah atau enggak, tapi yang jelas kalau saya lihat dari cara Anda ya, sudah tertebak gitu loh. Anda minta ajarin komporoli. Tapi cara Anda seperti itu. Ya sudah, saya kasih syarat juga. 5 detik nggak banyak. Ya, berapa huruf itu? Bodoh 1. Berapa kata? Bodoh 1. Dan 2. Nyolot 3. Dan itu termasuk kata nggak itu? Saya udah lama pelajaran bahasa Indonesia lupa. Termasuk ya, taruhlah termasuk. Saya 1, bodoh 2, dan 3, nyolot 4, pengen 5, 6, belajar 6 ya. Kompor oli 8 kata. 9, tolong. 10, ajari. 11 kata Pak. Nggak ribet kan syarat saya? Khusus untuk Anda, buat 11 kata itu, ya, buat 1 jam. Anda minta 30 menit, saya kasih 1 jam. Bonus setengah jamnya kan? Iya kan? Kalau kata Anda dicampur-campur olinya, Anda lebih bodoh lagi. Karena kenapa? Sudah saya jelaskan dari awal, oli bekas itu tanpa dicampur pun dia sudah mengandung minyak bumi itu tadi Pak. Kalau tukang bengkel motor pasti tahu, ya. Kadang orang bersihin oli itu ada yang menggunakan bensin juga, Sep. Tempat oli motor tuh. Ada, dak? Solar kadang-kadang. Nah, jadi ngapain Pak dicampur-campur? Rugi. Paham kau rugi? Namanya oli bekas. Saya sudah bilang di awal tadi, makanya sekarang ada penyulingan oli bekas untuk mengambil kandungan solar dan bensinnya. Paham bos? Ya. Udah berapa menit? 13 menit setengah. Panjang kali ngoceh. Jadi sudah kau tonton video ini, tulis 11 kata itu saya buatkan 1 jam. Bonus 30 menit. Masih kurang. Datang sini tidur kau samping kompor oli ini 8 jam kuhidupkan. Paham kau? Ya. Sekian dulu dari saya di channel Beternak Embroiler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.